Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu wa rasuluhu. Jamaah salat tarawih dan salawat Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, yang pertama nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana kita pada malam hari ini dimudahkan langkah kita dalam menegakkan sholat berjamaah, sholat secara berjamaah, dan juga dimudahkan langkah kita dalam menghadiri kajian hari ini. Dan lupa kita salawat kepada uswah kita dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan insyaallah kepada seluruh umatnya selalu senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Jamaah keluarga saudarakumullah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu saat kita berdoa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita diberi oleh Allah keteguhan, istiqomah di dalam mentaati Allah. Karena sungguh apabila orang beriman kepada Allah, mentaati Allah, lagi istiqomah, maka dia telah menemukan kebesaran nikmat Allah
yang tidak terbatas di dunia ini. Orang ini telah merasakan nikmat Allah yang paling mulia di dunia ini. Sehingga Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Kemuliaan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia adalah luzumul istiqamah, yaitu apabila seseorang diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk menetapi istiqamah terus menerus mentaati Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Ya, beliau menerangkan apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sawijining dinten wonten setunggalipun sahabat ingkang nyuwun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring nasihat. Dan nasihat ini tidak akan beliau tanyakan kecuali kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng sabda kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala kemudian istiqomah. Terus menerus mentaati Allah dan tidak putus asa kepada rahmat Allah. Langkung-langkung kula panjenengan sami ingkang namung gesang sepindah wonten ing donya punika. Semua perkara di dunia ini, apapun yang kita miliki, boleh kita korbankan untuk menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan kita kepada Allah tidak boleh dikorbankan ya untuk apapun di dunia ini. Ausikum wa iyaya nafsu bitaqwallah. Hadirin sekalian, monggo kita laksanakan pembahasan kita masih membahas kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sampai bab Fatihatul Tasmid, surat Al-Fatihah. Salah satu fungsinya adalah kejahilan manusia terhadap Islam dan jauhnya manusia dari ajaran Islam. Pertemuan kita yang paling akhir kita membahas tentang apa itu kebenaran menurut ajaran Islam. Sejatinya kebenaran itu adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Punika. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kemudian berusaha untuk membentuk ya gambaran itu di dalam rincian yang lebih. Dirincikan lagi oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Apa itu kebenaran? Apa itu al-haq kebenaran? Awet hadirin sekalian harus ngomong, punika pangartosan ingkang kedah kula panjenengan kami mangertos. Kenapa begitu? Karena apabila kebenaran itu diserahkan kepada semua orang, ada 10.000 manusia, itu ada 10.000 macam kebenaran. Karena manusia akan mematok kebenaran sesuai dengan apa yang dia yakini dan dia pahami. Langkung-langkung malih kalau bertemu dengan orang-orang awam, maka kebenaran adalah hobi, kesukaan. Wong sing senenge gaple ya nek iso gaple ganjane kaya kiamu lain. Nggih. Orang yang senenge keple Alexandro, nek iso ya keple Alexandro kaya foto Snapchat. Itu kalau kebenaran diserahkan kepada pribadi manusia masing-masing. Alhamdulillah Allah Ta'ala paring sabda dari surat Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqta'al haqqu ahwa'ahum la tafsadatis samawati wal ardu wa ma fihinna bal atainahum bi dzikrihim wa hum an dzikrihim mu'ridun. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, la tafsadatis samawati wal ardu, maka sungguh langit seluruhnya dan bumi akan rusak.
Begitu disampaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kebenaran itu harus disatukan. Bal'atainahum bizikrihim. Tetapi kata Allah, kami Allah telah menurunkan kepada mereka zikr Al-Quran. Kebenaran itu tadi, kemuliaan, peringatan. Ya, az-zikr maknanya banyak. Az-zikr bisa bermakna kemuliaan karena Al-Quran diturunkan kepada kita untuk memuliakan kita, mengangkat derajat kita tinggi-tinggi. Az-zikr bisa bermakna Al-Quran karena Al-Quran diberi nama lainnya adalah az-zikr. Jadi, az-zikr secara harfiah juga bermakna peringatan karena seluruh ajaran Allah berisi peringatan kepada manusia. Kecuali kalau ada orang yang meyakini bahwa yang bisa menafsirkan ayat Allah hanyalah Allah sendirian. Mungkin ini mungkin dinusrah itu mungkin Allah. Ya. Tetapi inilah tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kebenaran dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngomong ke ibu-ibu, bapak-bapak, betul mulai jangan kakak, ya, mempunyai masalah dalam keluarga, misalkan berwaris, ya, baliknya kepada ajaran Allah Ta'ala, karena itu yang sama. Misalkan ada seorang bapak berbeda pendapat dengan istrinya, dengan anak-anaknya dalam urusan mengelola usaha, nyepet riba, misalkan dia balikkan kepada Islam. Begitu hadirin. Maka kemudian Islam ini datang untuk menyatukan pemikiran manusia. Betul kalau pandangan kami, saya, Anda semuanya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bapak-bapak kita, simbah-simbah kita, semuanya harus tunduk dan patuh kepada Quran, semuanya tunduk dan patuh kepada sunnah sahihah, hadis-hadis sahih atau hadis mutawatir yang datang dari Rasul kita Muhammad SAW, dan kesepakatan para sahabat. Tidak hanya kita, bahkan seluruh manusia di dunia ini, itu yang akan menyampaikan, yang menyatukan manusia. Awet mau harus pindah balik ke matur. Kalau misalkan hak benar itu dikembalikan kepada pribadi-pribadi manusia, maka kalau ada 10.000 orang manusia, ada 10.000 macam benar atau salah. Wow, wong sing senenge dan bakso, maka dia punya keyakinan dan bakso iki nek iso gandane kaya sedekah. Ya, begitu hadirin. Maka kemudian manusia disatukan di dalam satu ketetapan, yaitu ajaran Islam. Kemudian diintikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Apa itu al-haq yang sepindah? Huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kebenaran itu adalah semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum kepada Rasul. Kenapa kok Rasul dan para sahabatnya? Karena Rasul itu Nabi. Orang yang paling indah jabarannya Quran dan Sunnah ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Kata artinya yang dipun dawuh diajak untuk mentaati ibadahnya Nabi punya alasan. Wah, Nabi ya iso ngono pasti aku ora iso manusia biasa. Maka kemudian tafsir ibadahnya Rasul dan penjabaran ibadahnya Rasul yang paling indah adalah ibadahnya sahabat-sahabatnya Rasul, murid-muridnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah manusia biasa seperti kita. Lah iki ora iso awake dhewe bantah. Yo nek iso awake dhewe sholat seperti kusuknya umat wae ada dibantah. Khususnya umat adalah bawahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, hadirin sekalian Rasulullah, penghormatan Umar kepada sholat fardu menika ngalah-ngalah jangan tanya Nabi kita. Umar bin Khattab nyolong itu, piyambakipun itu karena ditusuk oleh orang Persia, ya simbah-simbahnya orang Syiah. 12 tusukan pisau beracun. Dan selama 3 hari piyambakipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pingsan.
bangun lagi, pingsan lagi, karena memang perlu kafarat. Terus tusukannya Abu Lu'lu'ah itu sudah mencerai mereka, khususnya Umar bin Khattab. Jadi kalau untuk hari ini ada metode bedah ya organ halal sekalipun, khususnya pun kepotong-potong seperti apa yang dialami oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tetap kangelan diminta untuk selamat. Beliau akhirnya meninggal 3 hari kemudian. Dan bapak-bapak, ibu-ibu kita tersebut, selama 3 hari itu Umar bin Khattab berkali-kali bangun dari pingsannya. Kenapa? Orang takut, lah aku. Umar bin Khattab punika bangun dari pingsan kalau mendengar suara azan. Sahabat tinggal naik menara menundang pandangan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa mereka naik rumah. Sholat meskipun itu sholatnya di tempat baringan beliau dan darahnya masih ngotos-ngotos pada beliau. Melihat kejadian itu, para sahabat menyampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai khalifah ya Amirul Mukminin, kakianilah Anda, maksudnya gimana sahabat itu di tengah itu orang yang mendapatkan rukhsah, ya sudah berat, luka parah, beliau diberi keringanan dalam Islam. Orang semodel ini bahkan mungkin menggabungkan sholat sudah boleh. Bahkan beliau diperbolehkan sholat subuh di waktu di mana beliau bangun. Gitu, semabut, kemudian bangun pingsannya dan 11 siang. Begitu beliau bangun, beliau sholat subuhnya yang 11 siang. Kenapa? Karena tadi waktu ada harus semabut. Perlu kafarat. Tetapi Umar bin Khattab buatan anak muni Pak. Begitu mendengar suara azan langsung jadi beliau sholat. Meskipun tidak ke masjid, karena terluka sangat parah. Apa jawaban Umar padahal para sahabat mengaturkan datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum menyampaikan sungguh tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Tentu sebenarnya kalau pandangan kami kepengen melihat indahnya sholat manusia biasa para sahabat. Jadi bukan karena Nabi Muhammad ya Allah ini kulit apa elah. Wah itu Nabi, wah iya elah. Tapi kalau kita menjawabnya itu loh sholatnya sahabat tadi. Orang bisa membantah kenapa? Karena para sahabat bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa atau jenis loman dengan sana. Jadi kenapa para sahabat disebut oleh beliau? Karena sahabat adalah orang yang paling paham bagaimana pelaksanaan Islamnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya sahabat Ibnu Mas'ud, Ahmad Wa'il orang yang paling dalam ilmunya terhadap Islam. Kenapa? Awet para sahabat melihat langsung proses turunnya wahyu. Wahyu turun di tengah-tengah mereka, sehingga apabila Allah menyampaikan satu perkara, orang yang paling paham perkara itu setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Jadi, bapak-bapak kita sebutkan, jawabanipun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, punika nate kedadosan. Jadi Umar bin Khattab itu mengirimkan 4.000 pasukan untuk membebaskan tanah Mesir yang dijajah oleh pasukan Romawi Timur. Ya, ibu kotanya waktu itu Iskandaria. Maka Umar bin Khattab Iskandaria dijaga oleh 100.000 pasukan Romawi. Langsung Umar bin Khattab mengirimkan pasukan sejumlah 4.000 orang. Disebutkan ada yang menyebutkan ada 8.000 personil. Ya, seingat saya 4.000 orang. Ya, kemudian Romawi Timur yang 100.000 Pak. Oke. Tidak salah hitung ya, bukan 10.000, bukan 1.000, 100.000 orang itu kemudian kalah, terkepung di kota Iskandaria. Ya, jadi penjajah yang jumlahnya personil tangan buahnya berhasil disingkirkan oleh kaum muslimin, bahkan terkepung di kota Iskandaria. Langsung Iskandaria ini dikepung oleh kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 4.000 pasukan saja.
selama berbulan-bulan kota ini tidak jatuh ke tangannya kaum muslimin. Sampai akhirnya kemudian komandan pasukannya di menika sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu nyerang satu surat permintaan bantuan. Pasukannya 8.000 gitu, bukan 4.000 orang, 8.000 personil. Intinya meminta bantuan pasukan. Maka oleh Umar bin Khattab, Amr bin As itu dikirimi 4 orang pasukan. Medan bin Al-Aswad, Salamah bin Al-Aswa, yang dua lupa. Yang kata lupa di dalam surat, satu orang itu serupa dengan 1.000 personil. Jadi permintaan bantuannya 4.000 personil diberi 4 orang karena 1 orang itu serupa adalah Zubair bin Awam. Pokoknya ada 4 orang lagi. Lalu Umar bin Khattab menulis surat yang disampaikan oleh 4 orang ini. Surat itu intinya adalah memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat, muhasabah apa kesalahan mereka sehingga Allah menunda kemenangan 8.000 orang kaum muslimin melawan 100.000 pasukan Romawi Timur. Maka Umar bin Khattab. Kenapa? Karena menurut hitungannya Umar bin Khattab 8.000 orang itu apa yang baik, Pak? 8.000 orang itu apa dengan kualitas keimanan tapi bayangkan kalau Rasul sampai menyebutkan apa nih pupu betisnya Abdullah bin Mas'ud yang terkenal kurus kering itu di hadapan Allah utamanya lebih beratnya gunung Uhud. Itu hanya 1 orang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, kakinya kerempeng bapak-bapak. 8.000 orang sahabat plus kakinya bapak-bapak, tabiin besar. Jadi, maka kalau kaum muslimin yang 8.000 orang berhadapan dengan 100.000 pasukan orang-orang musyrik, ya orang-orang Nasrani itu, kok orang itu ngalah, maka pasti perbuatan dosa yang menyebabkan itu semuanya. Lalu para sahabat bersahabat. Anda tahu tidak apa yang dilupakan oleh para sahabat? Bapak-bapak, kita tidak membayangkan, jangan dibayangkan bahwa para sahabat itu karena sibuknya mengempuk betek sampai lupa sholat, lupa mawas Quran, lupa zikir pagi, zikir sore, bosan dong bapak. Atau mungkin karena cewek-cewek itu terkenal cantik-cantik ya. Kemudian para sahabat pepek di gendaran, ini orang cewek, oh ini sweet, bosan. Ini para sahabat Pak. Orang-orang yang terkenal dengan kejuhutannya. Saya cerita cewek-cewek Mesir cantik-cantik karena saya punya beberapa orang teman satu angkatan saya itu yang kuliahnya cerita orang ini. Bukan. Para sahabat bukan model orang seperti itu. Mereka orang yang terkenal warok, terkenal zuhud dengan dunia. Dunia digenggam oleh tangan mereka, tapi tidak mereka masukkan di dalam batu porosok. Satu bapak, ibu-ibu. Setelah seluruh pasukan diminta untuk muhasabah, ditemukan satu amalan yang ditinggalkan para sahabat. Kenapa menengok? Siwak. Jadi para sahabat itu saking sibuknya mengepung benteng sampai para sahabat lupa kalau sholat siwak. Mau baca Quran lupa kalau siwak. Apalagi mau berzikir lupa kalau siwak. Saking sibuknya. Setelah itu kemudian Amr bin As radhiyallahu perintahkan semua pasukan untuk siwak. Betul Pak. Para sahabat kemudian bersiwak. Sikat gigi kita. Begitu para sahabat sikat gigi beberapa hari kemudian benteng itu jatuh ke tangannya kaum muslimin. Apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya bukan masalah siwak itu susah betul, siwak itu susah. Rasul menyampaikan lawan masuk kopi umati, lawan bisiwak yang dapat sholat dengan orang kalau bukan menyusahkan umatku, akan aku wajibkan setiap kali yang dikatakan sholat siwak secara berhormat. Makanya tidak diwajibkan. Ini sunnah lah. Masalahnya setunggal, para sahabat itu tahu bagaimana Rasul siwak.
Para sahabat melihat dengan mata kepala mereka gelap, mereka tidak mau mengikuti caranya Nabi Muhammad. Ditegur habis-habisan oleh Allah, wujudnya apa? Raiso laki musuh. Nabi Muhammad itu setiap kali mau masuk masjid beliau bersiwak. Setiap kali beliau mau masuk rumah beliau bersiwak. Setiap kali beliau mau baca Quran beliau bersiwak. Apalagi ya, itu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, takribnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat tahu persis itu, sehingga pada waktu para sahabat radhiyallahu anhum yang tahu persis itu kok sempat lupa ditegur oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita kepingin melihat Islam yang benar, ya Islamnya Nabi, setelah itu para sahabat radhiyallahu anhum. Menika ingkang pindah. Wujudipun walaga bi'ilman wa akalan, yaitu segala ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik itu ilmu atau keyakinan ataupun amal-amal mereka. Semua keyakinan Allah menyampaikan kepada Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum bila Al-Qur'an itu kalam Allah. Itu keyakinan. Maka mari kita yakini bila Al-Quran pun itu kalam Allah. Bapak-bapak, apa bahayanya orang meyakini Quran itu makhluk? Quran itu kalam Allah. Kalau orang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, sedangkan Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul, lafaz dan hurufnya adalah kalam Allah. Satu bahayanya apabila orang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia telah menganggap bagian zatnya Allah sebagai makhluk, dan itu syirkul akbar. Wajar bahwa Quran ini, para ulama apabila ditanya tentang Quran yang kita baca, mereka tidak mau menjawab. Mereka tawakuf, berhenti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, sedangkan tidak ada makhluk yang sempurna, maka pasti orang itu akan mempunyai kesempatan suatu saat nanti untuk menyalahkan Al-Quran karena mereka meyakini Al-Quran tidak sempurna. Bapak. Lah bagaimana dengan lembaran-lembaran yang selama ini kita baca, kita diamkan kalau ada orang bertanya, agar kita tidak terjerumus ke dalam keyakinan Jahriyah, Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka kaum muslimin, meskipun Quran itu dia pegang, meskipun itu hanya tulisan, maka sangat dihormati ya dengan sekalian Allah. Tidak boleh Al-Quran yang kita bawa, kita injak-injak, tidak boleh. Dihadiri. Lalu tapi kertas. Bapak-bapak menawi pandangan gadai foto atau mas-mas duwe fotonya kemudian digawa karo wong liya, kemudian di depan pandangan foto dengan ide-ide itu kira-kira kan malah tidak. Mas-mas, mbak-mbak lah, ibu-ibu, bapak-bapak. Marah. Lah kan foto, rata-rata tidak bisa begitu. Ya, bapak-bapak. Tidak bisa begitu. Apa misalkan orang pinter, punya skripsi ini sebelum dibawa liya, kemudian di depan kita skripsi yang kita bikin setengah tahun rara-rara, mau boleh korek ngati mikro wae, boleh bisa ngati belum kuming. Kalau saya enggak, alhamdulillah saya skripsi lokasi rampung. Memang masih perasaan skripsi ngati tak semester rampung. Tiba-tiba hasil skripsi kita di depan kita dibuka kalau uang dilundai, kemudian dibuang di tong sampah, pembohong itu Allah, jangan itu buat apa? Uang ngejak dulu, ini jenenge Pak. Itu hal salah ini Al-Quran. Segala ajaran yang dibawa oleh Rasul termasuk di dalamnya amal. Kalau matur, misalkan cara salamnya Nabi Muhammad, ya.
cara ibadahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, meskipun memang jadi ibu-ibu bapak mangke wonten ibadah-ibadah yang itu khusus untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ibadah itu dikhususkan oleh beliau, pasti beliau sampaikan kepada umatnya. Contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa sehari semalam, dan itu diharapkan untuk umatnya. Jadi, ampun gitu bapak ibu-ibu kalau puasa kan itu buka itu kurang ajaran dosa malah kenapa? Karena diharapkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Nabi kita boleh menikah dengan 9 orang wanita, boleh. Kita tidak boleh. Jadi bukan ada ayatnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan 2, 3, 4. Nek ditambahke dadi 9 loro tambah 5 tambah 4 9. Ojo ditambahke, maksudnya itu atau Bapak. Ana sing waton kula yo lho ternyata ayat itu itu pentingnya tafsir. Itu pentingnya ilmu tafsir. Kecuali ya yang punya keyakinan tadi, yang bisa menafsirkan ayat Allah hanyalah Allah Ta'ala saja. Yang bisa menafsirkan komprehensif itu ayat kecil komprehensif. Jadi diberikan oleh gelut atau oleh jodel. Kaya dunia kuali. Kecuali itu tak. Tapi selain yang diberitahukan Rasul bahwa itu hanya untuk beliau, itu amal yang harus kita tunaikan. Apa Bapak contoh yang lain amalan yang hanya boleh dikerjakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu boleh untuk menikahi wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Ya, wa ra'atan mu'minatan wa habat nafsaha lin-nabi in arada nabi ayat tankiha. Ada ayat yang Allah kami dunia mukminin. Halal bagi Nabi untuk menikahi perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Ya Rasul, saya menyerahkan diri Anda untuk Anda nikahi. Kalau Rasul mau maka boleh. Begitu, Bapak. Yang ketiga, sifat Rasul Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah sifat dan nama Allah. Sifat-sifat Allah yang maksudnya apa saja Allah. Kasus pun kalau nanti masuk di dulu awal-awal pas waktu kita membahas bagian dari kitab ini bab awal tentang tauhidul asma wa sifat. Sifat-sifat Allah sangat banyak. Tinggal berapa menit? Masih 9 menit. Sifat-sifat Allah yang maksudnya apa saja. Allah mempunyai sifat hikmah. Allah itu Al-Hakim, Allah itu mempunyai sifat kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan Allah tanpa batas. Bijaksana maknanya pun Allah mengharapkan dirinya untuk berbuat zalim. Allah mempunyai sifat Bapak setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Dipercaya. Jangan dilogikakan Bapak karena ingat waktu itu makhluknya Allah. Hitungan 1 hari 24 itu makhluknya Allah dan Allah tidak terikat dengan makhluknya Allah. Ingat itu. Kedua kali Allah Ta'ala Nabi Muhammad paling sabda bila Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Itu jangan menggunakan logika loh. Karena setiap malam pada sepertiga malam. Ini benar. Setiap sepertiga malam. Ini benar. Sepertiga malamnya kita, sepertiga malamnya orang Jakarta, sepertiga malamnya orang Aceh, sepertiga malamnya orang Kuala Lumpur, sepertiga malamnya orang Bangkok, sepertiga malamnya orang-orang Myanmar, sepertiga malamnya orang Bangladesh. Tangan luar biasa itu. Kepiye itu, bapak-bapak, ibu-ibu ngemo tangkat, menawi pandangan mau hadis ini, mari kita pahami Allah itu penguasa alam semesta. Waktu itu makhluknya Allah. Siang dan malam itu makhluknya Allah.
bumi dan langit itu makhluknya Allah, dan Allah tidak terikat dengan hukum yang Allah ciptakan tadi makhluknya. Kan begitu Bapak. Sehingga tugas kelompok nanti bagaimana itu jangan dirugikan menggunakan video cara ini. Lah, bukan awalnya dimiliki kemal. Kenapa? Ya karena Allah itu penguasa alam semesta. Kalau kita meyakini laki perempuan, lah laki perempuan itu makhluknya Allah. Sehingga apabila Allah menciptakan malaikat yang bukan laki-laki dan bukan perempuan, gampang bagi Allah. Jadi Bapak, kan begitu. Apakah ada di dunia ini makhluk yang tidak ada sifat laki perempuannya? Banyak. Batu tidak ada sifat laki perempuannya. Tanah laki perempuan tidak ada, Bapak. Banyak. Angin buli, angin itu, kayak angin lanang, kayak piye iki. Nggih, nek pite apa yo sandal yo sandal itu sandal lanang. Motor apa lanang terus kok. Kan ora nek bani lanang dan itu ora itu apa. Sehingga apabila Allah menciptakan makhluk namanya malaikat yang bukan laki-laki dan bukan perempuan, itu bagi Allah gampang. Kenapa? Karena semuanya makhluk. Jadi, hitungannya tidak sama. Sehingga apabila kita memandang Allah, jangan kemudian menggunakan hukum kita untuk Allah Ta'ala. Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Sekali lagi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, langit itu makhluknya Allah, bumi itu makhluknya Allah, siang dan malam itu makhluknya Allah, jalan itu makhluknya Allah. Dan Allah tidak terkait dengan hukum-hukum yang diciptakan hukum makhluknya. Ya, Allah tidak akan ditanya apa yang kita perbuat. Allah yang akan menanyakan apa yang kita perbuat. Itu adik-adik sekalian. Dan sifat-sifat Allah yang lain. Siapa yang kamu? Ibu-ibu, bapak-bapak, punika ingkang saged kula aturaken wonten ing pengawasan dalu punika insyaallah kita lajengaken dalam pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, mengingatkan kembali ini ada penerimaan santri baru studi Islam intensif wonten ing Masjid Sakin, kantor Balai Kota Lama di Domisa dan sekian. Materinya mengenal kesempurnaan dan keistimewaan Islam serta memahami manhaj dan akidah Sunnah wal Jamaah. Diadakan setiap malam Sabtu. Jadi pendaftaran terakhir untuk di pengumuman ini nanti dimulainya Jumat 4 November berarti Jumat yang akan dijaga ini. Sekian dan demikian Bapak. Ini pengumuman bagi Bapak yang berminat atau kenalan akan semakin disampaikan beritanya kepada yang berminat. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan mengenai wonten apa keluarga kita mengenai pengawasan alhamdulillah. Sekian dan demikian kita tutup pengawasan wonten ing salus menika. Atau ada pertemuan? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.